Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat bencana ini, pemirsa, korban meninggal dunia mencapai 18 orang. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kecamatan Petungan Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sejak Senin malam hingga Selasa pagi kemarin memicu tanah longsor yang mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Selain itu, sejumlah warga dikabarkan masih dilaporkan hilang, sementara 10 orang lainnya mengalami luka-luka akibat bencana ini. Banjir bandang dan tanah longsor juga melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan, namun dampak terparah terjadi di wilayah Kecamatan Petung Kriyono. Saat ini pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama tim gabungan tengah melakukan upaya pencarian dan evakuasi korban di lokasi bencana. Pemancingan pesik. Ya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Pekalongan. Sudah ada rekan kami Edi Mustafa yang saat ini berada di lokasi pengungsian para korban bencana longsor. Selamat pagi Edi, bagaimana kondisi terkini di sana sejauh ini? Apakah masih banyak korban yang dinyatakan hilang di sana, Edi? Saat ini untuk kondisi saya melaporkan di tepatnya di posko lapangan, yaitu di Puskesmas Petung Kriyono. Untuk update terbaru saat ini, dampak dari longsor yang menimpa di Kecamatan Petung Kriyono, data yang kami peroleh untuk korban yang meninggal yang sudah ditemukan itu ada sekitar 17 orang. Sedangkan untuk korban yang mengalami luka-luka itu ada sekitar 13 orang. Sedangkan warga yang masih dinyatakan hilang ada sekitar 9 orang. Itu data yang kami peroleh per hari ini juga. Kemudian baru saja tadi ada korban yang luka-luka untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kajen. Kemudian untuk saat ini kondisi di posko utama ini, di Puskesmas ini, saat ini tim sedang bersiap untuk melakukan proses pencarian dan evakuasi korban. Kendala dari proses evakuasi dan pencarian korban ini terkendala akses jalan menuju ke lokasi. Ada beberapa titik yang akses jalan itu tertutup material longsor sehingga tim gabungan mengalami kesulitan. Kita lihat di sini tim gabungan sudah mulai bersiap dari tim dari TNI, kemudian sudah persiapan. Ini kondisi di posko di lokasi tempat tim untuk melakukan koordinasi. Kemudian dari pihak dari kepolisian sendiri juga menentukan 3 anjing pelacak yang digunakan untuk membantu mencari para korban yang masih tertimbun longsor. Ini kita lihat dari anggota kepolisian mengerahkan anjing pelacak untuk melakukan proses pencarian korban. Kemudian untuk tim saat ini melakukan konsolidasi sebelum melakukan proses pencarian korban yang lokasinya masih tertutup jalan material longsor. Saya lihat tim gabungan masih melakukan apel konsolidasi. Kemudian di lokasi Puskesmas Petung Kriyono, di mana di dalam puskesmas ini masih ada warga yang dirawat. Sedangkan tadi baru saja ada salah satu pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Kajen.
lihat ruang rawat para korban mengalami luka. Kemudian untuk kondisi saat ini untuk proses pembersihan material longsor, terkendala alat berat baru satu. Kemudian daftar warga yang dinyatakan hilang. Ini update orang hari ini. Kita lihat daftar ini korban yang enggak. Kemudian korban yang data yang diperoleh di posko lapangan ini masih sekitar 17 orang yang dinyatakan meninggal dunia per hari ini. Per kemarin. Per hari kemarin. Sampai saat ini belum ada update kembali. Kemudian nampak para petugas mempersiapkan tim kesehatan, yaitu dari PMI. Ini tim mempersiap dari kepolisian, dari TNI, dari relawan, maupun nama dari Badan Cap. Edi. Ya. Baik, Edi, kita melihat saat ini petugas gabungan ya dari tim SAR, TNI, Polri, apel gabungan begitu. Nah, bisa Anda gambarkan tidak seberapa luas area longsor ini dan pencarian korban hilang ini nanti akan difokuskan di area mana, Edi? Untuk lokasi pencarian ini kan ada di 2 titik, yaitu di lokasi Desa Kesimbar dan di Cafe Alo yang berada di lokasi. Tepatnya untuk lokasinya itu berada di atas dari sini dengan jarak sekitar 5 kilo. Itu lokasi untuk akses karena di situ diperkirakan masih banyak korban yang tertimbun. Itu untuk, sedangkan untuk luasnya karena di Kecamatan Petung Riono ini untuk dampaknya itu ada sekitar 7 desa yang terdampak. Namun yang paling parah berada di Desa Kesimpan maupun di Cafe Alo yang menimbulkan korban. Begitu. Edi, dari gambar yang Anda tayangkan, bisakah Anda mewawancarai salah satu petugas untuk mengetahui bagaimana kemudian teknik pencarian yang akan dilakukan terhadap pencarian para korban longsor di sana, Edi? Ini dengan ada di sini untuk ada Dandim Pekalongan, Letkol Rizky, maupun dari Kepala Basarnas, yaitu Pak Budiono, Bapak. Kemudian kita tanyakan kepada Pak Budiono, izin Bapak, untuk proses pencarian ini nantinya seperti apa ini, Pak? Ya, untuk operasi SAR hari kedua ini, kami tentunya tim SAR gabungan. Di sini ada TNI, Polri, kemudian BPD, Potensi SAR dan seluruh unsur yang terlibat akan melakukan pencarian sesuai dengan rencana operasi yang telah kita buat. Di sini ada 4 sektor yang akan kita fokus untuk melakukan pencarian. Itu di sini ada aliran air yang mengarah ke Sungai Welo, kemudian juga ada rumah Pak Cari, kemudian ada Cafe Alo dan kolam pemancingan, kemudian juga ada sungai Welo yang diduga korban bisa hanyut mengarah ke sungai tersebut. Untuk kendalanya seperti apa dalam proses pencarian ini, kendalanya? Ya, untuk kendala hari ini tentunya kita melihat hari ini kita terjadi hujan, kemudian juga akses menuju lokasi juga masih tertutup ya, jadi banyak longsoran di mengarah ke jalan sehingga perlu pemindahan material dari jalan. Kita sudah disiapkan untuk alat berat, kemudian juga material yang cukup banyak di lokasi longsoran tersebut. Siap. Terima kasih. Itulah wawancara dengan Kepala Basarnas Semarang, Pak Budiono. Gitu. Baik, Edi, kalau melihat dari gambar yang Anda tampilkan saat ini, kondisi cuaca di sana juga masih belum terlalu terang, belum terlalu cerah. Mungkin bisa Anda gambarkan juga bagaimana kondisi terkini di sana terkait cuaca, karena nantinya cuaca juga cukup mempengaruhi proses evakuasi ataupun pencarian dari korban longsor, Edi. Untuk kondisi cuaca sendiri saat ini masih mendung ya, tapi walaupun mendung masih
ada hujan rintik-rintik, tapi belum terlalu deras untuk kondisi hujan karena cuaca juga masih mendung, sedangkan kondisi di atas masih ada kabut yang menghambat pandangan. Untuk kondisi cuaca seperti itu, ini bisa dilihat kondisinya masih mendung, belum ada sinar matahari yang terlihat. Jadi untuk cuacanya tim masih menunggu jika kondisi hujan dimungkinkan proses evakuasi dihentikan karena kondisi tanah di lokasi itu kondisinya labil, mudah sekali terjadinya longsor susulan. Gitu. Baik Edi, mungkin terakhir ini salah satu rekan kami juga sedang menuju ke sana yang memang mengalami kesulitan. Apakah memang akses di sana lumpuh total atau seperti apa? Mengingat ini wilayah longsor ini cukup sulit untuk dijangkau, Edi. Untuk akses jalan yang biasa dilewati itu kan dari Kecamatan Doro langsung menuju ke lokasi Kecamatan Petung Kriono. Tapi kondisinya itu jaraknya sekitar 30 kilo jika langsung melewati Kecamatan Doro. Namun di jalan itu ada beberapa jembatan yang putus sehingga akses jalannya itu putus total. Salah satu akses menuju ke lokasi ini harus memutar, yaitu melewati Kabupaten Banjarnegara dengan jarak tempuhnya cukup jauh juga, cukup lama. Jadi sekitar dari Kabupaten Pekalongan sekitar 2,5 jam sampai 3 jam begitu. Wow. Baik, terima kasih Edi Mustafa mengabarkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan saat bertugas di sana, Edi.